Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nurul Aulia Sadida, NIM 64, saya Hairunisa Putri Purnamaningsih, NIM 71, dan Hasni Uswati Nufus, NIM 75, akan mempresentasikan tentang gelombang. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nurul. Di sini saya Nurul Aulia Sadida akan menjelaskan mengenai gelombang. Akan saya jelaskan sedikit mengenai gelombang, di mana gelombang dapat digambarkan sebagai gangguan yang berjalan pada sebuah medium dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, gangguan ini bergerak secara berulang dan periodik pada sebuah medium sehingga menunjukkan sebuah gelombang. Secara singkatnya, gelombang dapat didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium. Medium sendiri merupakan suatu bahan atau zat yang membawa gelombang, tetapi ia bukanlah yang termasuk gelombang, melainkan medium hanya bertugas membawa gelombang dari sumbernya ke lokasi lainnya. Nah, medium ini dapat berbentuk tiga zat, yaitu zat padat, zat cair, maupun zat gas. Dan pada proses terjadinya gelombang, materi-materi dalam medium itu tidak merambat. Nah, gelombang memiliki energi sehingga perambatan gelombang dapat berarti perambatan energi yang berupa getaran. Maka gelombang sebagai rambatan energi getaran memiliki besaran-besaran yang sama di antaranya yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi sendiri yaitu banyaknya gelombang yang terjadi di tiap detik, sedangkan untuk periode yaitu waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Nah, adapun persamaan dari kedua ini yaitu untuk frekuensi adalah F sama dengan N per T, dan untuk periode yaitu T besar sama dengan T per N. Maka dari kedua rumus ini dapat dipadukan menjadi F sama dengan 1 per T, di mana N di sini merupakan banyaknya gelombang dan T kecil di sini merupakan waktu dengan satuan sekon. Sebelum memasuki jenis-jenis gelombang, perlu diketahui bahwa gelombang terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan medium dan perambatannya. Nah, untuk berdasarkan medium, gelombang terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk berdasarkan perambatannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di sini ada jenis-jenis gelombang, karena gelombang terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik sendiri adalah gelombang yang bisa merambat hanya jika ada medium perambatnya. Contohnya di sini ada tiga, yaitu yang pertama gelombang pada tali, gelombang air laut, dan gelombang bunyi. Untuk gelombang pada tali dapat dilihat dari gambar, menunjukkan ujung bebas tali dapat didekati dengan mengikatkan tali di suatu tiang yang bergerak tanpa gesekan. Nah, untuk gelombang air laut yang fenomenanya sering kita lihat, di mana ketika gelombang air laut mendekati laut yang dangkal, maka gelombang air laut akan terpecah. Dan terakhir, untuk gelombang bunyi sering terjadi oleh kita sendiri, di mana ketika kita dapat mendengar suara-suara dari berbagai sumber, maka dalam fenomena tersebut terdapat gelombang. Dan gelombang tersebut dapat disebut gelombang mekanik.
Lalu kemudian jenis gelombang yang kedua, ada gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang elektromagnetik sendiri yaitu gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium yang hanya berkomponen getar yang berupa medan listrik dan medan magnet. Nah, gelombang ini tidak memerlukan medium perambatan. Dalam arti gelombang elektromagnetik di sini bisa merambat di vakum atau merambat di yang tidak bermedium. Berbeda dengan gelombang mekanik di mana ia memerlukan medium dan merambatnya dalam vakum atau yang bermedium. Nah, gelombang ini dinyatakan dalam sebuah spektrum yang berkomponen penyusunnya adalah gelombang radio, gelombang TV yang dimana terbagi menjadi UHF dan VHF. Kemudian ada mikrogelombang atau microwave, inframerah, kemudian ada cahaya, ada ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Bisa dilihat dalam gambar di mana gelombang elektromagnetik yang frekuensinya sedikit kurang dari gelombang cahaya ini divisible, maka disebut gelombang inframerah dan seterusnya ke kiri, ini microwave dan radio. Dan sebaliknya untuk frekuensi yang lebih dari gelombang cahaya tampak, itu disebut gelombang ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Ini untuk yang ke kanan. Nah, baik, selanjutnya untuk jenis-jenis gelombang lain akan dijelaskan oleh Hasni Uswati Nufos. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis dari gelombang. Yang ketiga yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Bentuk gelombangnya yang merambat yaitu bukit atau bentuk lembah. Perambatan ini hanya terjadi pada zat yang kenyal atau elastis saja. Oleh karena itu, gelombang transversal hanya dapat terjadi pada zat padat. Jadi gelombang longitudinal ini yaitu gelombang yang arah getarannya searah dengan perambatannya. Pada gelombang ini yang merambat yaitu ada rapatan, ada renggangan. Dia ada rapatan, ada renggangan. Sedangkan gelombang transversal ini yang tadi yaitu ada bukit dan juga ada lembah. Di sini dari kedua jenis gelombang tadi dapat dibedakan berdasarkan arah getarannya. Yang tadi sudah saya jelaskan yaitu gelombang longitudinal getarannya searah dengan arah lambatnya, sedangkan gelombang transversal getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Lalu di sini ada rumusnya yaitu lambda sama dengan Q dikali T atau Q sama dengan lambda dibagi T. Lalu jenis-jenis gelombangnya selanjutnya yaitu jenis gelombang yang berdasarkan amplitude gelombangnya. Itu ada gelombang berjalan dan juga gelombang harian. Gelombang berjalan yaitu merupakan gelombang yang memiliki amplitudo tetap yang terjadi pada tali yang dihubungkan pada pegas yang bergetar. Lalu, gelombang diam atau gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah yang terjadi karena perpaduan gelombang yang datang dan gelombang ini yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang. Gelombang stasioner juga mempunyai dua jenis, yaitu gelombang stasioner yang ujung terbuka dan juga ujungnya terikat, ujung bebas dan ujung terikat. Dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Hairunisa Putri, NIM 71, mengenai sifat-sifat gelombang. Sifat-sifat gelombang yang pertama yaitu 1. Pantulan mengenai sifat-sifat gelombang. Yang pertama yaitu pantulan gelombang. Dalam alam, pemantulan gelombang tersebut berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu 1.
Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Dan 2, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Gelombang datang membentuk sudut datang atau I dan terpantul pada sudut pantul atau R dipenuhi sin I sama dengan sin R, di mana persamaan ini merupakan persamaan dari hukum Snellius yang berlaku pada segala gelombang, baik gelombang mekanis maupun gelombang elektromagnet. Sudut datang merupakan sudut yang terbentuk antara gelombang datang dengan garis normal atau N. Dan sudut pantul merupakan sudut yang terbentuk antara N dengan gelombang pantul. Sifat-sifat gelombang yang berikutnya yaitu yang kedua, pembiasan gelombang. Sinar gelombang yang melewati bidang batas antara kedalaman air terlihat dibelokkan atau dibiaskan, di mana front gelombang menjadi lebih rapat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan panjang gelombang, akan tetapi frekuensinya tetap, yaitu sama dengan frekuensi sumber getarnya. Dalam pembiasan gelombang, berlaku hukum pembiasan yang menyatakan perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap. Pembiasan gelombang dikuasai oleh hukum Snellius untuk pembiasan, yaitu N1 sin I sama dengan N2 sin R, yang dimana N1 dan N2 merupakan indeks bias pada medium 1 dan medium 2, sedangkan I sama dengan sudut datang dan R sudut bias. Frekuensi cahaya selama perjalanan dan membias bernilai tetap dan indeks bias udara bernilai 1. Hubungan itu dinyatakan dengan rumus F sama dengan C per lambda 0 sama dengan V per lambda. Dan N sama dengan sin I per sin R sama dengan C per V sama dengan lambda 0 per lambda. Seperti rumus yang di bawah. Sifat-sifat gelombang yang berikutnya yaitu yang ketiga, interferensi gelombang. Untuk mengamati gejala interferensi gelombang agar teramati dengan jelas, maka kedua gelombang yang berinterferensi tersebut harus merupakan dua gelombang yang koheren. Dua gelombang disebut koheren apabila kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama serta memiliki selisih fase yang tetap atau konstan. Ada dua sifat hasil interferensi gelombang, yaitu interferensi bersifat konstruktif dan destruktif. Interferensi bersifat konstruktif artinya saling memperkuat, yaitu saat kedua gelombang bertemu atau berinterferensi memiliki fase yang sama. Sedangkan interferensi bersifat destruktif atau saling melemahkan jika kedua gelombang bertemu dalam fase yang berlawanan. Sifat-sifat gelombang yang selanjutnya, yang keempat, yaitu difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran, atau disebut juga lenturan, gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila lebar celah semakin sempit. Efek penempatan rintangan penjalaran gelombang datar yang berupa celah sempit di tangki riap. Gelombang air semula berupa gelombang datar yang merambat lurus. Setelah melewati celah pola, gelombang itu berubah menjadi melingkar dan arah rambatnya pun berubah menjadi ke segala arah. Peristiwa itu atau difraksi tidak terjadi jikalau lebar celah cukup besar. Ini contoh penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita menggunakan berbagai jenis gelombang dalam kegiatan sehari-hari tentunya. Contohnya ketika pada pagi hari kita bangun tidur dibangunkan dengan suara jam waker. Dering jam ini dapat terdengar oleh kita karena jam menghasilkan gelombang suara yang merambat masuk ke gendang telinga.
Contoh lainnya yaitu siaran radio yang biasa kita simak dipancarkan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sudah dijelaskan tadi bahwa ada berbagai macam gelombang elektromagnetik yang salah satunya yaitu gelombang radio. Nah, gelombang radio sendiri itu dihasilkan oleh pemancar radio dengan menggetarkan elektron yang terdapat pada antena pemancar. Getaran elektron ini dilambatkan oleh udara menjadi gelombang radio. Selain itu, ada pesawat radio di rumah yang dapat menangkap gelombang radio berkat antena yang dimiliki. Nah, untuk contoh lain dari gelombang, khususnya untuk gelombang elektromagnetik, seperti yang sudah dijelaskan, ada gelombang mikro atau microwave, sinar inframerah, dan lain-lain. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.